Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Jadi pada pagi hari ini kita bertemu kembali. Kita akan meneruskan materi pada semester genap yang lalu, yaitu rangkaian listrik. Jadi nanti ada rangkaian listrik 1 sudah kita pelajari, dan sekarang kita akan meneruskan ke rangkaian listrik 2. Dan karena sifatnya ini adalah terusan jadi terusan, tidak ada perubahan yang berarti dalam sisi penilaian ya, dalam sisi penilaiannya. Penilaian tetap sama dengan penilaian kita pada semester 1 yang lalu. Jadi nanti ada UTS, ada UAS, kemudian ada tugas atau semacam kuis yang kita lakukan tiap pertemuan. Jadi kira-kira seperti itu. Dari nilai-nilai yang telah saya berikan kepada Anda pada semester yang lalu, Anda sudah bisa ya katakanlah mengambil kesimpulan ya bagaimana cara penilaian saya. Jadi nilai yang saya berikan kepada Anda itu adalah nilai yang telah saya upgrade ya, setelah saya upgrade sedemikian rupa sehingga tidak merugikan Anda semua. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi katakanlah itu adalah nilai modifikasi ya, supaya tidak terlalu di bawah, jadi seperti itu. Kemudian saya juga ingin memberikan informasi kepada Anda semua bahwa penilaian mahasiswa Prodi LK, apakah D3, apakah D4 terhadap kinerja proses pembelajaran di Prodi LK telah diberikan atau telah dilaporkan oleh manajemen kepada para dosen dan kaprodi, dan di situ nampak jelas bahwa nilai yang paling rendah, kinerja proses pembelajaran yang paling rendah itu dipegang oleh Prodi D3 Teknik Elektronika. Kemudian D4 Teknik Elektronika masih lebih tinggi, tapi dia masih di bawah prodi yang lain. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi dari sini saya menarik kesimpulan bahwa penilaian mahasiswa melalui kuesioner itu adalah nilai yang jujur. Jadi Anda telah jujur menilai performansi proses pembelajaran di Prodi LK, dan saya selalu tekankan kepada Anda semua mahasiswa D3 maupun D4 bahwa berlakulah jujur, berbuatlah jujur, nilailah kami dengan jujur, karena itu akan memberikan perbaikan, jadi umpan balik kepada kami untuk memperbaiki. Jadi memang banyak sekali ya kekurangan-kekurangan kami, lebih-lebih pada masa pandemi di sini ya. Jadi kita hanya bisa memberikan teori, praktikum kita lakukan secara daring juga. Dan itu mungkin sangat mempengaruhi pemikiran Anda, penilaian Anda kepada kami ya. Jadi kami sebenarnya tidak ingin perkuliahan itu secara daring ya, atau praktikum secara daring ya. Tapi karena kondisi yang membuat kami seperti itu. Sehingga pada semester 2 ini saya akan membuat katakanlah tiap dosen diberi kebebasan untuk mengekspresikan ya, untuk memperbaiki kinerjanya, baik dari sisi pengajar teori maupun pengajar praktek. Jadi mungkin untuk sisi praktikum saya nanti akan berbeda dengan praktikum kita yang lalu, dan mungkin praktikum L2 saya masih pegang. Jadi nanti kita akan praktikum secara mandiri. Nanti teknis pelaksanaannya nanti akan saya jelaskan pada
pertemuan kita minggu depan, Jumat ini ya, Jumat besok ya. Jadi kita akan membahas prosedur untuk praktikum RL2 di semester genap ini. Jadi yang pasti adalah Anda harus melakukan praktikum secara mandiri. Berarti Anda membeli komponen sendiri, mempunyai peralatan sendiri di rumah. Katakanlah Anda mempunyai lab sendiri di kamar Anda, di rumah Anda, sehingga nanti Anda bisa melakukan praktek yang ada hubungannya dengan listrik magnet atau kelistrikan atau kemagnetan atau yang berhubungan dengan rangkaian elektronika. Jadi seperti itu ya. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Kemudian untuk buku referensinya, saya pikir referensinya tetap sama ya. Jadi referensinya tetap sama. Tunggu sebentar ya. Oke, mohon maaf. Inilah gangguan-gangguan kalau kita melakukan perkuliahan secara daring ya. Jadi rumah saya kurang dari 50 meter dari perlintasan kereta api, sehingga kalau ada suara kereta api kelihatan, kedengaran, dan biasanya anak saya yang paling kecil ingin melihat kereta api, jadi saya harus mengantarkan sebentar. Jadi itu adalah ya gangguan-gangguan yang mungkin ya sering saya alami gitu kan ya, kalau selama saya melaksanakan kuliah daring. Kemudian ada sesuatu hal ya, jadi kita sudah 1 semester ini tidak pernah berjumpa secara langsung ya. Jadi dan kemungkinan semester depan genap ini kita tetap melaksanakan daring, berarti kita tidak akan bertatap muka secara langsung ya. Mungkin ada kemungkinan minggu ke-9 kita akan melakukan praktikum secara luring ya, secara offline, tetapi itu tergantung dari kondisi. Jika kondisinya memungkinkan, maka kita akan melaksanakan praktikum secara offline dengan batasan-batasan protokol kesehatan ya. Jadi mungkin ya, jadi kalau kita perhatikan angka-angka positif COVID di Indonesia sudah menunjukkan penurunan ya. Kalau dulu katakanlah sudah 10.000 ke atas, sekarang sudah 10.000 ke bawah, bahkan kemarin mungkin 7 ribuan ya. Jadi itu suatu angka yang bagus, mungkin karena kita sudah
vaksin ya, vaksin sekarang sudah musimnya vaksinasi. Kemungkinan kita berharap semakin lama kondisinya semakin baik sehingga kita bisa melaksanakan praktikum secara luring pada minggu ke-9. Kemudian kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di Politeknik saja, ITS, Perkapalan, UNER, UNJ, Solo, Semarang juga masih menyelenggarakan perkuliahan secara daring ya. Jadi semuanya masih melakukan daring ya. Jadi kita sangat berhati-hati sekali karena jika ada salah seorang atau satu orang saja anggota Sivitas Akademi PENS yang terkena COVID, maka kampus itu harus ditutup ya selama 14 hari. Jadi itu yang menjadi masalah bagi kita sehingga kita sangat berhati-hati sekali. Jadi katakanlah kalau masuk semuanya, maka otomatis kita harus hati-hati menjaga protokol kesehatan karena jika tidak, jika ada yang terkena, pasti nanti imbasnya adalah ada penutupan sementara kampus. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke materi perkuliahan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya akan memberikan perkuliahan di minggu pertama ini dengan topik pengantar rangkaian listrik 2. Saya akan sharing ya. Apakah Anda bisa melihat PowerPoint saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Anda bisa melihat coretan-coretan ini, apakah bisa melihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Jadi pada pertemuan kita yang pertama, jadi saya akan memberikan pengantar tentang rangkaian AC. Jadi nanti kita akan tahu beda antara rangkaian DC yang sudah kita pelajari pada semester yang lalu, kemudian bagaimana kira-kira rangkaian AC itu ke depannya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Oke. Jadi ini adalah pembagian kita ya. Jadi kita sudah belajar rangkaian DC pada semester 1 dan pada semester 2 di sini kita akan belajar rangkaian AC.
untuk materi pada rangkaian listrik 1 atau pada rangkaian DC, kita sudah bahas ini semuanya. Jadi kita sudah membahas, katakanlah, apa namanya ya, dasar-dasar kelistrikan, ini sudah kita bahas. Termasuk hukum Ohm, hukum Kirchhoff, pembagian tegangan, polaritas, grounding, dan sebagainya. Itu saya harapkan Anda semua sudah memiliki dasar-dasar kelistrikan yang cukup bagus. Kemudian pada terakhir-terakhir, kita juga sudah membahas tentang teknik analisa rangkaian DC. Kita sudah belajar 6 teori analisa, mulai dari superposisi, loop atau mesh, Thevenin, Norton, Knut, dan Millman. Jadi ini semua sudah saya berikan, sehingga tinggal Anda untuk melakukan review ya, atau mengulang kembali jika ada materi-materi yang kita bahas kembali atau kita jadikan referensi, kita perlu belajar kembali, Anda tinggal membuka catatan Anda. Sementara untuk rangkaian AC yang akan kita pelajari di semester 2 di sini, yang pertama itu adalah kita nanti akan belajar tentang dasar-dasar kelistrikan AC. Jadi nanti kita akan tahu bahwa ada perbedaan yang menyolok ya antara DC dengan AC. Jadi kalau kita DC, kita hanya belajar satu saja parameternya, yaitu hanya belajar tentang amplitudo saja. Tetapi kalau kita belajar AC, maka kita lebih dari satu ya. Kita lebih dari satu. Jadi katakanlah di samping amplitudo, kita belajar frekuensi, kita belajar fase, kita belajar lagging, leading, impedansi, nilai rata-rata, dan sebagainya. Jadi ini yang membuat rangkaian AC itu lebih, katakanlah lebih sulit, katakanlah karena matematikanya juga ya apa namanya ya tidak mudah gitu kan ya. Kita nanti akan belajar matematika yang lebih kompleks ya daripada kita belajar pada rangkaian DC. Kemudian kita juga nanti akan belajar tentang resonansi seri paralel serta aplikasinya untuk apa. Kita nanti juga belajar tentang filter, bagaimana mendesain filter, aplikasinya untuk apa saja. Kemudian yang terakhir kita nanti akan mempelajari tentang transient respon. Jadi kalau transient respon di sini adalah kita akan belajar kondisi-kondisi yang berubah dari on ke off atau dari off ke on. Dan ini adalah fenomena yang menarik ya untuk rangkaian AC yang tidak akan kita pelajari di rangkaian DC. Jadi dengan kata lain, rangkaian AC ini akan lebih apa namanya? Lebih terasa ya, lebih terasa bedanya, lebih terasa aplikasinya dibanding dengan rangkaian DC. Dari sini ada yang perlu Anda tanyakan? Oke, saya bisa lanjutkan di sini ya. Kemudian ini sekedar review bagi Anda ya. Apa beda antara rangkaian AC dan rangkaian DC? Kalau jelas di sini ya. Jadi kalau dari simbolnya ya simbolnya beda. Ini kalau AC, kemudian ini kalau DC. Kemudian yang penting di sini adalah untuk rangkaian DC, maka polaritas tidak akan berganti. Karena polaritas tidak berganti, maka kalau dia positif, ya positif terus, dia positif di sini, dia positif terus. Kalau dia negatif, ya negatif terus. Sehingga di sini cirinya itu adalah polaritas tidak berganti dan tidak ada frekuensi. Sementara kalau kita belajar atau berbicara tentang rangkaian AC, maka jelas nanti ada polaritas yang berganti secara periodik. Ini katanya di sini ya, kata kuncinya di sini ya. Jadi kata periodik
Ini adalah kuncinya. Artinya kalau periodik, berarti dia ada periodenya. Jadi katakanlah ini adalah sinyal sinus, kemudian berarti periodenya itu adalah ini. Ini adalah satu periode. Ini satu periode. Katakanlah dia menjadi T. Ini satu periode. Sehingga karena dia mempunyai periode, maka dia nanti akan mempunyai frekuensi. Sehingga nanti ciri utama antara DC dengan AC terletak pada ada tidaknya frekuensi. Kalau tidak ada frekuensi, maka jelas dia pasti DC. Tapi kalau dia ada frekuensinya, maka jelas dia akan jadi sinyal AC. Jadi kira-kira seperti itu perbedaan antara DC dan AC. Ini bisa dipahami ya. Jadi ini sudah saya bahas sekedar mengingatkan kepada Anda semua. Selanjutnya, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang sumber AC. Jadi sumber AC itu adalah yang paling mudah kita lihat ya. Sumber AC itu adalah PLN. PLN itu adalah contoh sumber AC. Jadi PLN yang Anda dapatkan di rumah-rumah itu adalah contoh sumber AC. Dan kalau kita perhatikan nanti dalam penulisannya, dia nanti ditulis dalam fungsi kawasan waktu. Jadi dia ditulis dalam fungsi kawasan waktu atau time domain function, atau boleh juga disebut sebagai periodic function. Jadi fungsi yang periodik. Dan biasanya kalau fungsi ini secara periodik untuk sinyal AC, nanti penggambarannya itu adalah dalam bentuk ini ya, dalam bentuk fungsi sinus. Jadi dalam bentuk fungsi sinus. Kalau kita melihat fungsinya seperti ini, maka ada parameter-parameter penting di sini. Yang pertama di sini adalah parameter ini adalah parameter nilai maksimum. Jadi kalau kita bicara tentang AC berarti ada namanya parameter nilai maksimum. Kemudian omega T di sini adalah frekuensi sudut. Perhatikan satuannya, radian per second. Sehingga nantinya omega di sini akan sama dengan 2 PF. Sehingga ini satuannya adalah hertz yang biasa kita kenal. Yang familiar ya, kita bisa paham ya tentang hertz itu ya. Atau getaran per detik, siklus per detik itu adalah hertz. Kemudian ada lagi, ini adalah pi. Ini adalah pi atau theta ya. Jadi ini menunjukkan fase. Ini juga sesuatu yang berbeda dengan AC. Maaf, dengan DC. Jadi kalau fase di sini ada nanti fase positif negatif, sehingga sini saya tuliskan plus minus. Sehingga kalau dia positif, dia akan menjadi leading. Kalau dia negatif, dia akan menjadi lagging. Jadi ini dasar ya, dasar penulisan matematika sinyal AC atau sumber AC. Sehingga katakanlah kalau PLN kita itu 220 volt. Ini adalah AC ya. Ini adalah AC. Tapi nanti berbeda ya di sini ya. Kalau yang biasa kita lihat nantinya 220 volt di sini bukan VM, tapi dia akan menjadi nilai efektif. Jadi atau nilai RMS. Jadi akan jadi nanti akan kita bahas. Oke. Kita lanjutkan slide ini, ya. Saya izin bertanya, Pak. Ya.
Kan pernah ada rumus, saya ingat Pak, 2A sin WT, terus saya lupa di belakangnya Pak. Itu kira-kira rumus apa ya Pak? Kok mirip dengan ini? Itu ada rumus untuk fungsi sinus ya, untuk menggambarkan sinyal AC. Jadi sini Pak, nggak dipengaruhi oleh, kan di depannya biasanya itu ada misalnya bernilai minus yang bentuk 2A-nya Pak. Terus misalnya juga bernilai plus. Apakah itu mempengaruhi di dalam perhitungan apa ya? Itu akan nanti mempengaruhi ya, jadi akan mempengaruhi ya. Jadi akan mempengaruhi dalam ekspresinya, dalam kalkulasinya, itu pasti mempengaruhi. Jadi ada beberapa, ada apa namanya, referensi yang menuliskan dengan bentuk yang lain. Jadi saya mengambil bentuk yang umum untuk fungsi sinus untuk menggambarkan sinyal AC. Jadi seperti ini ya. Terus itu Pak yang di apa ya Pak ya? Apa namanya? Omega. Di omega-nya kan sama dengan 2VF. Apakah itu dalam perhitungan AC hanya bisa dicari omega berdasarkan 2VF? Karena saya dulu waktu untuk perhitungan AC, seingat saya ada 2 cara Pak untuk mencari omega itu. Apakah di dalam AC ini hanya bisa 2VF Pak? Untuk sementara untuk AC, karena frekuensi kita lebih mudah mencarinya dengan menggunakan 2PF. Oh baik Pak. Atau 2PF. Jadi seperti itu ya. Terima kasih Pak. Kalau Anda pernah mengingat pelajaran fisika tentang apa namanya, mungkin sinyal AC juga ya, itu penggambarannya lebih apa ya, lebih detail ya. Tetapi itu tidak akan kita pakai semua untuk mata kuliah RL2. Jadi kira-kira seperti itu. Misalnya seperti ini ya, saya memberikan contoh, ada suatu sinyal, saya tuliskan dengan fungsi 10 sinus dalam kurung 2πft minus 60 derajat. Maka dari sini kita nanti bisa melihat ya, bagaimana penggambarannya. Ini adalah penggambarannya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, penggambarannya adalah 10 di sini. Ini adalah nilai maksimum. Berarti ini antara ini ya, kemudian sama netralnya 0 di sini. Ini adalah VM, nilai maksimum. Ini adalah nilai maksimum. Jadi katakanlah VM, atau boleh ada yang menyatakan sebagai VP, nilai maksimum atau nilai puncak. Kemudian fungsi sinus 2πft, nah ini adalah frekuensinya 50 Hz. Katakanlah saya buat seperti frekuensi pada jala-jala PLN. Maka kita bisa menurunkan ya dari persamaan dari F sama dengan 50 Hz di sini ya. Kita buat ini ya. Jadi kalau frekuensinya sudah diketahui, maka nanti periodenya itu adalah ini. T sama dengan 1 per F, berarti 20 milisecond. Berarti 1 periode berarti di sini. Antar puncak bawah, atau boleh juga antar puncak atas di sini. Ini adalah periode. Ini adalah 1 periode. T. Ini juga 1 periode. T. Nah, nilainya adalah 20 milisecond. Kemudian, ini adalah beda fase. 60 derajat. Kemudian, ini adalah tanda negatif. Artinya kalau negatif dia sifatnya adalah lagging atau tertinggal. Berarti dia mulainya dari sini. Anda perhatikan mulainya. Kalau dia negatif, maka dia akan mulai dari bawah. Kalau dia positif di sini, maka dia nanti akan mulainya dari sini. Kalau 0, katakanlah tidak ada plus minusnya, jadi 0 di sini ya, katakanlah 2πft saja, maka nanti mulainya dari sini.
dari titik 0. Nah, dari sini Anda bisa melihat dan memahami ya. Jadi arti dari 10 sinus 2pi ft minus 60 derajat. Jadi ada namanya frekuensinya, kita konversikan ke dalam periode, kemudian ada ekspresi untuk nilai maksimum, kemudian ada ekspresi untuk fase, apakah dia leading atau mendahului, apakah dia lagging atau tertinggal. Dan di samping itu, pernyataan fungsi seperti ini, jadi pernyataan fungsi seperti ini juga bisa kita nyatakan dalam bentuk polar. Jadi kalau kita nyatakan dalam bentuk polar, maka perhatikan di sini yang membedakan ya. Perhatikan simbolnya di sini. Kalau ini huruf kecil ya, VT adalah fungsi ya, fungsi T gitu kan ya. Tapi kalau ini berarti V, perhatikan ada titik di atas. Nah, ini yang membedakan. Berarti ini bentuknya adalah bentuk polar. Sehingga dikatakan dia V dot gitu kan ya. Jadi ada titik di atasnya adalah V dot sama dengan 10. Berarti 10 di sini adalah informasi tentang nilai maksimum. Kemudian ini adalah tanda sudut ya. Ini adalah tanda sudut. Perhatikan tanda sudut. Jadi penulisannya adalah berarti sama dengan ini adalah V M. Kemudian tanda sudut ini adalah minus 60. Nah, 60 derajat. Ini adalah fasenya. Ini adalah sifatnya adalah lagging. Oke ya, jadi di sini Anda bisa paham ya. Jadi ada dua ekspresi untuk menggambarkan sinyal AC. Yang pertama dalam bentuk fungsi waktu atau fungsi periodik. Yang kedua itu adalah dalam bentuk polar. Jadi polar ya, jadi polar form. Dari sini ada pertanyaan? Jadi nggak kedengar. Bertanya Pak Samdan. Ya, silakan. Berarti menurut persamaan itu VM akan selalu bermain pada kuadran 1 dan 4 ya Pak? Oke, jadi kalau ini adalah pada positif ya. Ya kuadran 1 Pak. Kalau ini adalah negatif. Jadi pada kuadran 1 dan kuadran berapa di sini? 4 ya? 4 atau 2 di sini? 1, 2, 3, 4 ya? 4 seperti itu ya. Oke. Jadi penggambarannya seperti ini. Ya. Saya lanjutkan. Kemudian tadi sudah saya singgung sebentar ya tentang AC. Jadi kalau kita bicara tentang AC, maka ada 3 jenis nilai. Yang pertama adalah nilai puncak atau katakanlah V M atau boleh jadi disebut dengan VP. Ini adalah nilai puncak atau nilai maksimum. Kemudian ini adalah nilai rata-rata atau V average. Kemudian ada nilai efektif atau RMS. Jadi penulisannya adalah V. Ini adalah efektif atau RMS. Jadi ada 3 nilai. Berbeda kalau kita bicara DC ya. Kalau DC kita tidak mengenal ada nilai rata-rata, nilai efektif, atau nilai maksimum. Nilainya ada 1, yaitu ya nilai, katakanlah nilai VM-nya ya itu, nilai average-nya ya itu, nilai efektifnya ya itu, berarti 1 nilai saja. Artinya kalau pada DC maka VM sama dengan V average, sama dengan V efektif. Tetapi kalau kita bicara AC, nanti kita akan berbeda ya. Bagaimana perbedaan itu? Melihat perbedaannya. Nah, kalau kita
mencari nilai average-nya atau nilai rata-ratanya, maka seperti ini ya, kalau kita mencarinya ya. Ini adalah V average. T di sini, ini adalah periode. Kemudian kita menggunakan fungsi integral 0 sampai dengan 1 periode. Artinya fungsi itu diintegralkan selama 1 periode. Jadi ini adalah fungsinya. Jadi fungsi kita integralkan selama 1 periode dibagi dengan periode itu sendiri. Itu akan menjadi V average. Saya ulangi. Jadi V average itu adalah integral dari fungsi selama 1 periode dibagi selama 1 periode itu sendiri. Jadi ini adalah definisi dari nilai rata-rata. Ya. Sementara untuk nilai efektif, seperti ini, VRMS atau V efektif berarti adalah fungsi akar. Kita akan menggunakan operasi akar. Itu adalah definisi dari fungsi, definisi dari nilai efektif. Dan kata lain, R ini adalah akar ya, root. Mean di sini adalah rata-rata, square di sini adalah ini ya, dikuadratkan. Oke. Sehingga nantinya ada satu contoh menarik di sini. Jika kita bicara tentang sinus, ini adalah sinus. Kita diminta untuk mencari berapa nilai maksimum, berapa nilai rata-rata, berapa nilai efektifnya. Maka fungsi ini kita sudah tahu ya, berarti sinus T berarti omeganya sama dengan 1. Berarti di sini adalah omega sama dengan 2πf. Kita tahu bahwa periodenya adalah sama dengan 2π. Ya. Selanjutnya, kita akan menggunakan rumusan fungsi atau rumusan untuk mencari nilai rata-rata. Berarti 1 per T, perhatikan di sini 1 per T. Nah, ini adalah T-nya ya. T-nya. Kemudian kita buat fungsi integral mulai dari 0 sampai dengan 2π. Kemudian fungsinya kita tuliskan di sini. Ini fungsinya. Sehingga kita menggunakan operasi integral ya. Jadi mungkin bagi Anda tidak begitu asing lagi ya dengan operasi integral, di mana matematika kalkulus Anda ya di tingkat SMA kelas 3, bagi Anda yang mau persiapan SBMPTN lagi ya, ini pasti tidak asing ya operasi-operasi dengan fungsi sinus. Dan kita tahu bahwa hasilnya adalah 0. Jadi seperti itu. Oke ya. Sehingga katakanlah kalau AC ya, AC PLN ya, nilainya 220. 220 itu berarti bukan nilai rata-rata. Ini adalah nilai, nanti kita ketahui ini adalah nilai efektifnya. Sementara nilai rata-rata sinyal AC itu adalah 0 karena dia sinus ya. Sinus seperti ini. Jadi kalau sinus dia pasti nilai rata-ratanya 0. Kita perhatikan di sini ya, kalau kita tahu sinus itu seperti ini. Oke. Maka polaritas positif itu akan sama dengan polaritas negatif. Karena sama, maka rata-ratanya akan jadi 0. Oke ya, jadi Anda paham ya. Jadi yang biasa kita pakai untuk alat-alat ukur, kalau kita melakukan pengukuran, itu adalah nilai
efektif atau RMS-nya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Permisi Pak, saya Wahyu Pak, izin bertanya. Jadi untuk listrik AC ini nilai rata-ratanya akan selalu 0 begitu Kak Pak? Iya. Iya, Nilai rata-ratanya 0. Baik Pak, terima kasih. 0 itu adalah nilai efektifnya ya. Oke. Jadi saya lanjutkan di sini. Sekarang berapa efektifnya? Kita perhatikan berapa untuk efektifnya. Ini adalah efektifnya. Jadi kalau kita mencari nilai efektifnya, ini ya, RMS ya. Ini rumusannya, sudah saya berikan ya. Jadi ini akar 1 per periode, ini diintegralkan selama 1 periode, ini yang munculnya seperti ini. Bagaimana caranya? Anda bisa melakukan utak-atik ya, jadi Anda urak-urak sendiri, nanti bagaimana bisa seperti ini. Jadi nanti hasil akhirnya adalah ini, Vm per akar 2. Artinya, kalau sinyal AC itu adalah 220, ini yang PLN ya, PLN, maka dia akan sama dengan Vm dibagi dengan akar 2. Artinya, maka nanti Vm untuk AC itu, maka nilainya pasti lebih besar dari 220, karena dia akan dikalikan dengan akar 2 ya, dikalikan dengan akar 2. Nah, jadi seperti itu. Sekitar 300-an gitu kan ya. Jadi dari sini bisa Anda pahami ya. Jadi katakanlah Anda mengukur dengan menggunakan multitester, maka yang terbaca di situ itu adalah nilai efektifnya. Jadi yang penting di sini Anda perhatikan efektif atau RMS, itu yang penting. Itu yang penting. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya Pak Sandar ingin bertanya Pak. Ya. Kita kan sekarang melihatnya gelombang sinus murni ya Pak ya. Terus apakah rumus ini masih berfungsi Pak ketika gelombang sinus itu nanti mendapat pengaruh Clipper sama Clamper Pak? Oke. Ini adalah sinus murni ya. Jadi jika sinyal AC itu diganggu atau diproses atau diolah atau dicampur dengan sinyal-sinyal lain, maka jelas ini tidak akan berlaku. Jadi ada fungsi-fungsi, katakanlah fungsi campurannya. Jadi bisa seperti itu ya. Jadi ini adalah untuk sinyal sinus murni. Oke ya, bisa dipahami ya? Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Jadi katakanlah ada contoh seperti ini. Saya memberikan contoh sebuah sinyal AC. Ini pasti AC. Kenapa? Walaupun Anda perhatikan ya polaritasnya. Polaritasnya dia tetap sama, positif, dia positif, dia positif. Ya kan? Dia polaritasnya tidak berganti. Tapi kenapa disebut AC? Karena dia fungsinya adalah periodik ya. Jadi periodik di sini berarti dia satu periode di sini. Ini adalah satu periode. Karena periode selanjutnya dia berulang. Itu namanya periodik ya. Nah, ini adalah satu T-nya. Satu T diulangi lagi. Berarti dia ada frekuensinya. Berarti frekuensinya
berarti frekuensinya di sini adalah frekuensi berarti tidak sama dengan 0. Karena tidak sama dengan 0, pasti dia sinyal AC. Karena AC, maka bisa kita tanyakan ini ya, berapa RMS-nya, berapa average-nya, berapa maksimumnya. Maka yang pasti terlihat di sini itu adalah nilai maksimum, karena ini pasti menjadi nilai maksimumnya. Jadi nilai maksimumnya pasti 10 ya. Kemudian bagaimana P RMS-nya atau P average-nya? Maka langkah yang pertama kita harus mengekspresikan fungsinya. Berarti ini fungsi ini adalah sama dengan 10T. Perhatikan di sini ya fungsinya ya, penulisan fungsinya ya. Karena fungsinya itu adalah ini ya. Nah, antara titik 0 dengan 1 ini adalah ini. Berarti penulisannya adalah 10 di sini itu adalah gradiennya ya. Jadi sama dengan G sama dengan MX. M di sini adalah gradien. Ini gradiennya berarti 10 dibagi 1. Berarti menjadi 10. Ini fungsi T ya. Berarti sini adalah 1 periode. 10T, periodenya 1. Setelah itu, untuk average misalnya, seperti integral 0 sampai dengan T, PT dt, sama dengan, perhatikan di sini, periodenya itu adalah 1. Masuk di sini ya. Kemudian selama diintegralkan selama 1 periode, berarti 0 sampai dengan 1, batas integralnya. Kemudian ini adalah fungsinya, 10T. Berarti kalau integral 10T di sini berarti 10 keluar, berarti integral T berarti setengah T kuadrat, ini batasan 0 sampai dengan 1. Hasilnya adalah 5. Paham ya? Cara mencari, menghitung nilai rata-rata. Paham, Pak. Oke ya. Jadi yang penting Anda tahu fungsinya seperti apa, baru Anda bisa masukkan ke persamaan untuk mencari nilai rata-rata. Oke. Untuk RMS juga sama, untuk mencari nilai efektifnya. Jadi ini adalah rumusannya ya, rumusannya. Nah, tinggal dimasukkan saja periodenya, fungsinya. Ini kalau dikuadratkan ya, hasilnya seperti ini. Nah, ini kan tidak sulit bagi Anda ya. Ada yang masih merasa kesulitan dengan operasi integral? Permisi Pak, saya izin bertanya Pak. Ya. Di sini saya tadi masih belum terlalu paham mengenai penentuan periode Pak. Kalau setahu saya itu penentuan periode adalah interval untuk satu lembah dan satu bukit. Nah di sini kan tidak terlalu jelas gitu Pak. Lembahnya, bukitnya gimana gitu Pak. Terima kasih Pak. Apakah Anda paham tentang periode? Satu periode. Satu periode itu adalah satu siklus. Setelah itu dia mengulangi lagi. Sehingga dikatakan sebagai satu periode. Maka kalau kita perhatikan di sini, satu periode itu adalah 01 atau satu detik di sini ya. Kita perhatikan di sini untuk satu periode. Jadi kalau satu periode ini adalah fungsinya, ini satu periode. Setelah itu dia ulangi lagi. Ini perulangan dari periode yang pertama. Ini pengulangan dari periode yang pertama atau kedua. Nanti terus-menerus dia diulangi.
maka yang perulangan di sini tidak perlu kita sebutkan. Berarti periodenya adalah 1, setelah itu dia diulangi lagi bentuk-bentuknya. Itu adalah definisi dari periode. Atau kalau Anda ingin tahu puncak-puncaknya, maka ini adalah periode. Puncak atas ya, ini adalah juga satu periode. Puncak bawahnya ini. Nah, ini puncak bawah, ya kan? Ini pun juga satu periode. Nah, jadi kalau antara puncak-puncak juga bisa dikatakan satu periode. Antara puncak bawah-bawah juga satu periode. Jadi seperti itu ya, bisa dipahami ya. Baik, terima kasih Pak. Oke. Ini adalah contoh yang lain. Oke, ini adalah contoh yang lain. Ini dikatakan sinyal AC karena ada frekuensinya, ada periodiknya, ada periodenya. Kenapa periodenya di sini? Nah, perhatikan di sini ya. Ini set fungsinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian dia mengulangi lagi, mengulangi lagi. Artinya di sini kelihatan ya bahwa periode, satu periode itu adalah ini. Ini adalah satu periode. Ini adalah T-nya. Kalau ini 10 ini pasti puncaknya. Nah, tinggal bagaimana kita menuliskan bentuk ini di dalam persamaan matematika untuk memasukkan ke rumusan ya. Nah, ini adalah penulisannya. Nilai VT sama dengan 10. Perhatikan yang 10 di sini. Ini adalah 10 ya. Nilai ini 10 mulai dari 0 sampai dengan 1. Kemudian ini adalah 5 setengahnya ya. Antara 1 sampai dengan 2. Kemudian nilai ini adalah 0 untuk 2 sampai dengan 3. Penulisannya perhatikan ya seperti ini. Oke. Jadi ini adalah periodenya tadi 3. Nah. Setelah fungsinya diketahui, jadi setelah fungsinya ini diketahui, maka kita bisa memasukkan ke dalam persamaan untuk mencari nilai rata-rata. Nah, seperti ini ya. 1 per T. Kita perhatikan di sini. Ini fungsinya. Berarti di sini T, periodenya adalah 3. Kemudian perhatikan ada batas. Ada batas di sini ya. Batas integralnya. Nah, ini ya. Nah. Berarti dia integral yang pertama itu antara 0 dengan 1, nilainya 10. Integral berikutnya itu adalah 1 sampai dengan 2, nilainya 5. Integral berikutnya itu adalah 2 sampai 3, tapi nilainya 0. Nah, seperti ini ya. Sehingga hasilnya, ya kita integralkan satu per satu. Oke, hasilnya 5. Sementara bagaimana kalau mencari efektifnya? Ya sama. Jadi sama kalau kita mencari efektifnya. Oke, jadi ini ada rumusannya untuk mencari efektif. Ini kita masukkan semua fungsinya, kita hitung sampai kita mendapatkan hasilnya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Permisi Pak, saya ingin bertanya Pak Sander. Ya. Itu kan yang menurut persamaan Pak, PT 1050 dan untuk 10-nya dimulai dari 0, T, lebih kecil daripada T dan lebih kecil daripada 1 Pak.
Menurut persamaan itu yang saya tangkap itu berarti pada 0, 1, 2, dan 3 itu tidak bernilai, tidak termasuk dalam 10, tidak termasuk dalam 5, dan tidak termasuk dalam 0, Pak ya? Ini kalau penulisannya benar ini harusnya 0 kurang dari 0 kurang dari T, kemudian ini harusnya ini dituliskan ini. Iya. Tanda ini ya. Ini berarti ini ditambah ini, seperti itu ya. Iya, Pak. Kurang tadi ya. Terima kasih, Pak. Oke ya. Oke. Kita lanjutkan. Oke. Jadi nantinya pemakaian teori AC ini akan banyak sekali dipakai. Jadi saya sudah mencatat beberapa materi atau mata kuliah atau teknik-teknik yang lain yang menggunakan teori AC. Yang pertama di sini katakanlah nanti mungkin Anda belajar tentang teknik audio video. Jadi Anda tetap pada saat Anda belajar tentang audio video, pasti ya Anda akan bicara tentang teori AC atau teori rangkaian AC, teori sinyal AC itu akan tetap dipakai di sini ya. Karena audio video di sini adalah sinyal AC bukan DC. Atau untuk pemrosesan sinyal itu pasti adalah sinyal AC. Jadi artinya di sini DC itu kurang berperan ya, kurang berperan. Yang paling banyak berperan itu adalah AC dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian saya menggarisbawahi di sini ultrasonik, untuk teknik ultrasonik. Bagi Anda yang tertarik dengan teknik ultrasonik, Anda nanti akan belajar tentang teori AC, memakai teori AC. Atau mungkin Anda bercita-cita, saya bercita-cita TA saya, tugas akhir saya ingin belajar tentang ultrasonik dan aplikasinya, misalnya. Nah, ini kalau Anda tertarik, boleh ya. Anda tertarik dari awal misalnya. Saya ingin belajar ultrasonik karena nanti akan saya pakai untuk tugas akhir saya, boleh. Jadi tetap nanti akan menggunakan teori AC. Kemudian bagi Anda yang tertarik instrumentasi, ya Anda nanti bicaranya atau menggunakan teori AC. Pemrosesan sinyal digital juga nanti AC semua, walaupun namanya digital ya. Jadi digital di sini pasti ada frekuensinya. Tidak mungkin digital itu hanya sini. Pasti digital itu ada 0, 1, 0, 1 dan seterusnya. Ini ada frekuensinya. Nah, ini ada frekuensinya. Kemudian untuk high speed digital circuit, ini bagi Anda yang tertarik katakanlah untuk desain PCB misalnya. Ini tetap dipakai. Printed circuit board ya. Jadi untuk papan rangkai pada rangkaian elektronika. Kemudian untuk filter design, mungkin nanti kita akan belajar ya bagaimana mendesain filter. Kemudian nanti ada power quality ya. Bagaimana kita meningkatkan power quality atau kualitas sebuah daya. Ini nanti semuanya ya kita akan pelajari. Jadi ternyata banyak sekali banyak hal-hal atau materi-materi atau teknik-teknik yang menggunakan teori AC. Saya akan memberikan ilustrasi seperti ini. Permisi Pak, saya ingin bertanya Pak. Anda. Ya. Dari yang ke-15 list tadi itu Pak, kira-kira yang punya materi kompleks dan ya, silakan. Untuk dipelajari itu yang mana Pak?
suara Anda putus-putus ya, bisa diulangi ya. Baik Pak, yang dari ke-15 tadi yang Bapak sebutkan itu kira-kira yang memiliki materi yang kompleks terus menarik untuk dipelajari itu yang mana Pak ya? Oke ya, jadi nanti akan saya jelaskan di ilustrasi berikutnya. Jadi katakanlah ilustrasi berikut ini akan ya katakanlah membuka wawasan Anda. Jadi katakanlah Anda yang tertarik di bidang audio video, pasti nanti akan belajar rangkaian seperti ini. Jadi ini adalah rangkaian penguat. Nanti bagaimana desainnya, itu nanti akan dibahas di materi rangkaian elektronika. Baik Pak. Ya, oke. Jadi nantinya kalau kita bicara tentang amplifier circuit atau rangkaian penguat, ini yang kita kuatkan ini adalah sumber AC, keluarnya juga AC. Ada mikrofon, kemudian ada speaker. Ini adalah sinyal input, ini adalah sinyal outputnya. Ini adalah blok penguatnya. Ini adalah AC. Inputnya AC, outputnya juga AC. Bagaimana teknis desainnya? Ya nanti Anda akan pelajari secara lebih lanjut di materi rangkaian elektronika. Ini rangkaian elektronika. Tapi yang jelas nanti akan Anda ketemu dengan sinyal AC, ketemu dengan teori AC kembali. Oke. Kemudian hubungannya dengan ultrasonik ya. Jadi ultrasonik itu adalah frekuensi. Jadi kalau kita perhatikan, di sini, oke. Jadi kalau kita perhatikan di sini, yang namanya ultrasonik itu adalah frekuensi di atas 20 kHz. Jadi kalau ini adalah yang biasa didengarkan oleh manusia. 20 sampai dengan 20 kilo, ini adalah batas yang bisa didengar oleh telinga manusia. Di atas 20 kilo, ini maaf, di bawah 20 Hz, itu adalah infrasonik. Di atas 20 kilo, ini adalah ultrasonik. Jadi ultrasonik itu berarti sinyal yang mempunyai frekuensi di atas 20 kHz ke atas ya. Itu adalah ultrasonik. Dan ini semuanya di sini ya. Jadi batasannya ya. Jadi batasannya di sini. Jadi batasannya di sini. Jadi nantinya kalau kita bicara tentang ultrasonik misalnya, maka nanti ultrasonik yang Anda pakai adalah ultrasonik dengan frekuensi di atas 20 kilo. Jadi di atas 20 kilo. Nah, seperti ini. Ini adalah ultrasonik semua. Dan biasanya ultrasonik itu dipakai atau hewan lain ya, yang menggunakan ultrasonik itu katakanlah kelelawar. Katakanlah lumba-lumba atau binatang-binatang yang lain ya. Ini semuanya menggunakan ultrasonik ya. Jadi menggunakan frekuensi yang di atas 20 kilo. Contohnya di sini ya. Kalau kita bicara tentang ultrasonik, seperti ini prinsipnya. Jadi nanti ada sinyal yang dipancarkan, kemudian ada sinyal yang dipantulkan. Oke. Artinya ini bisa dipakai untuk pengukuran jarak. Ini adalah pengukuran jarak. Katakanlah mungkin kalau Anda tahu sensor jarak pada mobil ya. Jadi sensor jarak yang dipasang di belakang mobil ya. Itu menggunakan ultrasonik. Jadi kalau kita mau parkir mobil supaya tahu pada saat kita mau menabrak, maka digunakan ultrasonik sensor. Jadi pada saat sangat dekat jaraknya, ada suara sirine atau alarm tertentu. Ini pada sensor jarak pada mobil, pada parkir mobil ya.
dia gunakan ultrasonik. Kemudian ada lagi di sini, ultrasonik juga bisa dipakai untuk mendeteksi adanya keretakan logam. Jadi kalau ada keretakan logam, kelihatannya di sini ya. Nah, kalau logamnya tidak retak, berarti sinyalnya lancar. Dikirim sekian, diterima sekian. Sinyal yang dikirimkan di depan, ini sinyal hasil pantulannya di sini. Berarti tidak ada sesuatu di sini, berarti dia tidak ada keretakan. Tetapi jika seperti ini, nah, Anda perhatikan di sini, ada yang di tengah di sini, artinya di logam di sini ada keretakan. Jadi ada keretakan logam. Ini menggunakan ultrasonik. Bahkan ke depannya nanti ultrasonik itu akan bisa menggantikan X-ray. Jadi X-ray yang biasa dipakai untuk tulang ya, ada tulang patah, tulang retak, sekarang kita menggunakan X-ray. Tapi ke depannya kita nanti akan bisa menggunakan ultrasonik. Sama dengan konsep ini. Nah, ini adalah sesuatu yang lumrah sekarang ya. Jadi ini adalah USG. Jadi USG di sini adalah ultrasonik juga. Jadi dia sensornya ini adalah menggunakan ultrasonik. Jadi ada yang dipancarkan, ada yang diterima. Dengan menggunakan teknik image processing, maka kondisi janin ini bisa diketahui dengan jelas di sini ya. Ini adalah image-nya. Teknik ini sekarang sudah umum, dan sekarang teknik ini dikembangkan untuk mendeteksi keretakan tulang atau patah tulang. Jadi kalau sampai sekarang kita masih keretakan tulang, itu kita masih menggunakan X-ray ya. Tapi sekarang sudah mulai dikembangkan menggunakan apa namanya ya, ultrasonik sensor. Sehingga nantinya mungkin ke depannya kalau kita mempunyai sebuah HP ya, jadi HP, maka HP itu kita lengkapi dengan ultrasonik sensor, maka nanti HP itu bisa berfungsi seperti X-ray. Jadi kita bisa mendeteksi ada kelainan pada tulang kita. Nah, ini kan menarik sekali ya. Jadi menarik sekali. Kalau Anda tertarik, silakan Anda belajar mulai dari sekarang misalnya ya. Jadi bagaimana prinsip ultrasonik, bagaimana perkembangan teknologi ultrasonik dan sebagainya. Oke. Kemudian ini juga menarik sekali ya. Ternyata diketahui bahwa ultrasonik atau suara ultrasonik ya, gelombang ultrasonik itu bisa mengganggu serangga. Sehingga bisa dikatakan bahwa serangga-serangga ini akan terusir ya, akan terasa tersiksa pada frekuensi-frekuensi tertentu. Sehingga dipakai sebagai alat pengusir serangga. Jadi ini adalah ultrasonik sensor yang dipakai untuk pengusir serangga. Apakah kecoa, apakah semut, apakah nyamuk, apakah tikus, dan sebagainya. Anda bisa mendapatkan peralatan ini di mana? Online ya, Anda bisa dapat di toko-toko online yang banyak ya. Ini sudah dijual bebas ya. Jadi peralatan-peralatan pengusir serangga. Jadi menggunakan ultrasonik. Tinggal kita tidak tahu ya, katakanlah kalau kita melakukan riset ya, misalnya kecoa misalnya, dia tidak suka pada frekuensi berapa. Nyamuk tidak suka pada frekuensi berapa. Tikus tidak suka pada frekuensi berapa. Bahkan anjing pun juga dia tidak suka pada frekuensi-frekuensi tertentu. Jadi dari sini penelitiannya itu akan terus berkembang ya. Jadi penelitian itu akan terus berkembang. Jadi bagaimana kita melakukan pengusiran makhluk hidup dengan menggunakan gelombang suara. Ini kan menarik ya, menarik untuk dikembangkan. Ya, silakan. Saya tanya Pak, itu kan menurut skala frekuensi yang Bapak berikan itu pada di atas 1 MHz kan digunakan untuk inisial instrumen, salah satunya digunakan untuk
mendeteksi USG itu Pak. Dan di bawahnya itu adalah ultrasonik yang mengganggu Pak. Berarti ada kemungkinan bahwa manusia juga memiliki frekuensi tertentu yang akan mengganggu Pak. Oke. Jadi untuk manusia itu dia hanya bisa, ya katakanlah dia mampu mendengar suara antara 20 sampai dengan 20 kilo. Di atas 20 kHz, maka manusia kan tidak terdengar apapun juga, karena ini adalah frekuensi tinggi. Maka manusia tidak akan terganggu, kecuali nanti ada namanya EMC. Jadi nanti ada namanya EMC, Electromagnetic Compatibility ya, EMC, yang membahas bahwa ada ada hal-hal yang buruk ya, ada hal-hal yang buruk pada manusia karena radiasi gelombang elektromagnetik. Karena gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang frekuensi tinggi, di atas 20 kilo dan sebagainya, dan seterusnya ya. Sehingga manusia pun sebenarnya walaupun dia tidak terganggu, tapi dia lama-kelamaan ada penurunan pada fungsi-fungsi organnya. Katakanlah smartphone ya atau handphone ya, itu kan penelitian menunjukkan bahwa dia menimbulkan efek negatif atau efek yang tidak baik bagi otak ya. Jadi kalau kita sering memakai handphone, maka radiasi elektromagnetik itu akan merusak otak. Sehingga ada beberapa paper menunjukkan hubungan antara kanker otak dengan pemakaian HP. Jadi untuk frekuensi tinggi di sini adalah ya katakanlah tidak ramah ya bagi manusia. Jadi katakanlah kalau manusia terpapar terus-menerus juga hasilnya tidak bagus. Jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Baik Pak, berarti di atas 1 MHz dan 10 MHz itu bersahabat Pak ya, karena kan jika frekuensi tinggi juga kan akan merusak susunan sel saraf Pak. Jadi untuk yang USG itu tidak bermasalah Pak ya pada bayinya gitu. Oke ya, jadi kita perhatikan bahwa USG, jadi yang katakanlah frekuensinya antara katakanlah menggunakan frekuensi 1 MHz gitu ya. Jadi dari penelitian sampai saat ini ya tidak ada efek negatif. Dan kita tahu bahwa pemakaian USG itu tidak katakanlah tiap hari kita pakai ya. Jadi biasanya USG itu kan tiap kali kontrol ya baru kita memakai. Dan memakainya pun juga tidak begitu lama kan gitu ya. Jadi di sini tidak mengganggu. Kalau kita tahu bahwa X-ray itu lebih tinggi daripada USG. Ini kan ada batasannya. Kita setahun itu dibatasi 2 kali saja untuk bisa melakukan X-ray. Karena ini sudah sangat tinggi sehingga tubuh manusia begitu terkena X-ray dia akan mengalami gangguan. Dan dia kalau terus-menerus atau terlalu sering X-ray, maka otomatis akan mengalami kerusakan pada sel-sel pada tubuhnya. Sehingga dibatasi hanya 2 kali setahun. Jadi tujuannya adalah misalnya Januari dia terkena atau menggunakan X-ray, maka sampai dengan Juni, maka dia tidak boleh X-ray lagi. Tujuannya itu adalah supaya sel-sel tubuhnya itu melakukan recovery, melakukan perbaikan diri sendiri setelah terpapar X-ray. Sehingga setelah Juni dia baru boleh X-ray untuk yang selanjutnya. Jadi setahun 2 kali. Jadi seperti itu ya kira-kira ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Saya Pak izin bertanya Pak. Ya. Mungkin agak mundur nanti ke materi sebelumnya Pak. Kan ini gelombang listrik digambarkan atau dituliskan biasanya dalam fungsi sinus Pak. Terus apakah boleh Pak jika seandainya
Misalnya gelombang itu terlambat atau lebih cepat 90 derajat, kan lebih mudah untuk menuliskannya dalam bentuk kosinus, Pak. Kan sinus sama kosinus beda-beda dikit lah, Pak. Kita tidak menggunakan fungsi kosinus ya, atau fungsi tangen. Jadi untuk ekspresi atau mengekspresikan sinyal AC, maka fungsi yang dipakai adalah fungsi sinus. Ini adalah katakanlah sudah kesepakatan. Jadi kesepakatan ilmuwan dalam mengekspresikan sinyal AC, fungsinya adalah fungsi utama, yaitu fungsi sinus. Kita tidak pernah menggunakan kosinus maupun tangen. Jadi ini adalah kesepakatan atau ijtima ya, ijtima para ilmuwan bahwa kita menggunakan fungsi sinus. Jadi seperti itu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada pertanyaan lain? Oke, sebagai penutup dari perkuliahan kita pertama, pada minggu pertama, saya mempunyai sebuah ya kata-kata bijak ya, jadi kata-kata bijak bahwa sulit itu bukan berarti tidak mungkin. Kita hidup di tengah pandemi, kita merasa sulit, tapi itu bukan berarti kita tidak mungkin. Jadi banyak hal yang bisa kita perbuat untuk mengatasi kesulitan itu. Jadi nanti kita katakanlah untuk praktikum, karena kita tidak bisa akses ke lab, tidak bisa akses ke kampus, maka kita nanti akan menggunakan praktek secara mandiri. Mungkin ya, praktek mandiri di sini kita akan mengeluarkan sedikit biaya. Jadi kita akan untuk membeli komponen, peralatan, itu kita nanti perlu biaya. Tapi sudah saya estimasi ya, jadi saya sudah estimasikan bahwa untuk praktek saya akan menggunakan project base ya. Jadi project base di sini saya memberikan project kepada Anda untuk membuat semacam peralatan atau hardware, yang hardware itu nanti dianalisa secara simulasi, kemudian direalisasikan, Anda buat hardware, kemudian diuji. Bagaimana hasilnya? Saya merencanakan nanti ada 2 project yang harus Anda kerjakan. Itu adalah nanti sistemnya adalah penilaian ya, penilaian tergantung pada project. Kalau di sisi rupiahnya saya pikir tidak begitu mahal ya. Saya pikir tidak lebih dari 50.000. Jadi memang terasa sulit karena kita perlu dana, tapi itulah yang bisa kita lakukan sekarang karena kita tidak bisa mengakses lab. Jadi seperti itu ya. Jadi sulit itu bukan berarti tidak mungkin. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kemudian PowerPoint yang saya pakai hari ini itu sudah saya kirimkan ke PJ Anda. Jadi nanti PJ Anda akan sharing ke Anda semua. Jadi sudah saya sharing barusan. Jadi bisa untuk PJ-nya untuk membagikan, men-share kepada yang lainnya. Oke. Jadi nanti ke depannya untuk mata kuliah RL1 di sini, RL2 ya, RL2 kita akan bicara tentang rangkaian AC yang lebih
lebih apa ya, lebih menarik ya, lebih menarik lagi karena itu akan kita pakai untuk kedepannya. Jadi banyak nanti katakanlah tugas akhir Anda itu berhubungan dengan AC. Jadi banyak berhubungan dengan AC. Ayah. Oke, ada pertanyaan? Nama, PJ-nya, PJ-nya bagaimana? Sudah menerima ya, PJ? Pak, sudah Oke. saya terima, sudah saya kirim ke kelas. Oke ya. Jadi terima kasih bahwa PJ-nya sudah menyampaikan. Jadi supaya Anda bisa belajar ya. Dan saya harapkan Anda nanti bisa belajar secara mandiri ya. Jadi katakanlah ada sesuatu yang kurang jelas pada PowerPoint saya, Anda bisa tanya ke Google. Jadi Google itu ya dosen yang luar biasa ya, guru yang luar biasa ya. Semua apapun juga ada di situ. Jadi saya sudah merasakan ya sendiri ya. Jadi dengan Google maka hidup ya kita menjadi tahu semuanya. Jadi kita akan menjadi tahu semuanya. Kemudian satu hal lagi bahwa apa namanya ya, kita sebenarnya sedang mengupayakan alat detektor COVID ya, yang namanya Genus ya, Genus yang miliknya UGM ya. Jadi itu yang akan kita usahakan untuk membelinya, karena itu nanti akan kita pakai pada saat mahasiswa mau masuk ke kampus ya. Dan itu nilai apa namanya ya, biayanya kan lebih rendah ya. Jadi katakanlah seperti di stasiun, satu kali pengecekan itu adalah cuman 20.000. Daripada kalau kita menggunakan antigen 200-an ribu mungkin ya, atau 100.000 ke atas lah gitu kan ya. Jadi itu sangat mahal untuk kelas mahasiswa. Jadi untuk saat ini mahasiswa yang ingin akses lab khususnya untuk mahasiswa tingkat akhir yang sedang mengerjakan tugas akhir, maka dia wajib menyertakan surat keterangan bebas COVID antigen ya. Tanpa itu maka dia tidak diperbolehkan masuk kampus, dan ini apa namanya, dia hanya boleh 3 hari. Setelah itu dia akan melakukan pengetesan lagi. Push it down. Right. Whoa. Look at that. Whoa. Side to leg. Whoa. Now. That's silly. What is that? Yeah, it's a little poochie. Okay, we'll save you. Put you right there. Right. One boot. And one airplane. Perfect. Whoa. Hey, I think we have letters over here. Let's spell something out. Okay, looks like we have a B, a P, an I, an L, a B, a P, and an I, and an L. What word can you think that uses those letters? A B, a P, an I, and an L. I know! Yeah! Yeah, actually spelled it whole thing out just with these 4 letters. Jadi mohon maaf, sekali lagi mohon maaf ya. Saya teringat
ada masukan dari mahasiswa ya. Saya kalau Anda memberikan masukan, siapapun saya kan tidak akan tahu ya. Siapa yang memberikan masukan kritikan itu kita semua tidak tahu ya. Jadi kita tidak bisa tahu siapa yang mengkritik kita. Jadi untuk Prodi LK ada kritikan bahwa dosen yang mengajar secara daring itu disambi dengan pekerjaan yang lain. Ada yang disambi dengan memasak, disambi dengan seperti saya mungkin ngomong anak gitu kan ya, itu tetap nanti ada ya. Jadi saya bisa melihat laporan-laporan yang ditulis oleh mahasiswa ya. Jadi saya pikir ya kita harus wajar ya. Jadi kalau kita bekerja dari rumah, pastilah ya, pasti ada banyak interrupt. Kadang kalau ada tamu dari rumah, kita sedang daring, masa tidak kita buka pintunya, kan tidak mungkin ya. Jadi pasti kita layani dulu tamu kita, kan seperti itu. Jadi ada juga dosen yang mengajar itu sambil memasak misalnya, itu kritikan yang ya kita terima karena kondisinya kondisi di rumah, kan seperti itu. Saya ulangi lagi ya tadi ya, jadi sebenarnya kita ingin nanti membeli ya alat Genus sehingga nanti akan berfungsi ya membantu mahasiswa. Jadi per 3 hari kan berarti kan 20.000 ya, berarti kan lebih murah daripada Anda melakukan tes antigen, sehingga nanti akan ya banyak mahasiswa kita yang merasa terbantu gitu kan ya, tidak terlalu mahal. Jadi katakanlah untuk mahasiswa TA, dia harus urgent sekali, harus perhitungan ya kalau dia mau ke kampus, karena ke kampus biayanya mahal sekarang, karena harus pakai antigen, tiap 3 hari dia harus memperbarui. Nah, berarti kan Anda bisa bayangkan ya kalau kita tidak punya alat yang murah gitu kan ya. Jadi biaya mahal sehingga dia harus efektif ya, efisien ya dalam memanfaatkan fasilitas lab, alat-alat ukurnya dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian juga ini adalah ladang-ladang bisnis juga. Jadi bagi UGM misalnya, UGM sekarang dicari ya produk-produknya itu ya. Jadi kita itu sampai sekarang masih melakukan kontak dengan UGM untuk membeli Genus itu ya. Jadi sampai sekarang kita masih belum mendapatkan alat itu. Karena kan ya mungkin mahal, kemudian ada ketakutan gitu kan ya. Jadi ada ketakutan dari pihak UGM kalau kita membeli, maka nanti kita pasti akan bisa membuat hal yang serupa. Karena namanya barang-barang seperti itu kan ya mudah ya. Jadi para teknisi kita itu mudah sekali ya, begitu peralatan itu ada, tinggal ditembak, ditiru, dibuat produk yang sama dengan nilai yang lebih murah misalnya. Itu wajar itu kan, wajar ya, wajar. Kemudian ITS misalnya, ITS nampaknya sekarang sudah mengembangkan namanya PNOS ya, P ya. Jadi kalau UGM menggunakan busa nafas ya untuk mendeteksi dia terkena COVID atau tidak, maka ITS alatnya adalah dengan ketiak ya, keringat pada ketiak atau bau ketiak ya, nanti dia bisa mendeteksi apakah Anda kena COVID atau tidak. Itu kan perkembangan menarik ya. Jadi ada sensor bau, untuk bau ketiak itu ternyata bisa mengindikasikan orang itu kena COVID atau tidak. Itu kan menarik sekali ya. Jadi ITS telah mengembangkan seperti itu. Sekarang Politeknik mengembangkan apa? Katakanlah supaya nanti dia laku keras gitu kan ya, seperti Genus punyanya UGM sekarang sudah laku keras. Kemudian katakanlah kita sekarang sudah mengembangkan ventilator ya. Jadi orang yang mengalami gagal napas itu kita bantu, kita buat ventilatornya. Tapi sampai sekarang kita masih kesulitan untuk melakukan pengujian ya, pengujian kepada pasien yang langsung ya. Kalau diuji orang sehat tidak ada gunanya. Jadi harus diuji kepada orang yang benar-benar membutuhkan, yaitu orang yang sakit COVID. Itu sampai sekarang kita kesulitan ya, kesulitan. Jadi itu
itu yang perlu kita kembangkan ya. Siapa tahu mungkin misalnya Anda nanti mengembangkan pendeteksi apa namanya COVID atau tidak dengan cara yang lebih murah lagi. Misalnya menggunakan apa? Katakanlah ekspresi wajah misalnya. Jadi wajah Anda misalnya bisa mengekspresikan Anda sakit atau tidak, sakit COVID atau tidak. Kan seperti itu ya. Jadi itu nanti bisa berkembang, Jadi kami memang mengharapkan penelitian-penelitian yang sifatnya adalah aplikatif ya. Jadi bisa dipakai untuk masyarakat. Kemudian informasi juga bagi Anda semua, Anda adalah masih semester 2 ya, Anda masih belum 1 tahun di Politeknik, masih ada kesempatan Anda untuk ikut SBMPTN lagi. Saya harapkan Anda bersiap secara serius jika ingin ikut kembali gitu kan ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah biaya pendidikan itu tidak murah lagi ya. Jadi ada beberapa data di media katakanlah ITS untuk jalur mandiri itu berapa rupiah yang harus dikeluarkan. Itu tidak murah lagi ya sekarang ITS ya. Jadi tahun kemarin katakanlah elektro itu untuk jalur mandiri itu SPI-nya, jadi uang pertamanya atau uang gedungnya atau uang sumbangannya itu adalah 75 juta ya. Bayangkan dengan mandiri kita untuk program sarjana terapan itu 8 juta ya. 8 juta. Mereka bisa 75 juta. Tahun kemarin yang paling mahal di kita itu 25 juta ya. Jadi mahasiswa D4 atau sarjana terapan untuk jalur mandiri yang kemarin paling mahal itu ya 25 juta, tidak sampai ya sepertiganya itu ya dari ITS ya. Kalau ITS banyak yang laku itu, banyak laku ya, 75 juta itu bagi orang yang ya katakanlah kaya, kemudian anaknya pas-pasan misalnya pinternya bisa kuliah ya. Jadi seperti itu. Jadi ada teman saya juga diterima di Teknik Elektro ITS, membayarnya 75 juta. Kemudian ada keponakan saya diterima di Teknik Geomatika ITS 60 juta. Dan banyak lagi ya, jadi banyak lagi ya. Jadi itu yang perlu Anda persiapkan. Dan saya yakin secara kualitas ya, secara kualitas kita tidak akan pernah kalah dengan ITS. Katakan kita sama-sama vokasi ya, karena ITS sekarang membuat fakultas vokasi atau semacam politeknik. Nilainya sama ya, 75 juta ya masuk pertama ya, untuk jalur mandiri ya. Sementara kita 8 juta. Jadi mereka memberikan grade tarif yang tinggi. Dan ternyata laku ya, banyak yang suka. Jadi bagi Anda, silakan Anda bebas menentukan pilihan, sesuaikan dengan kemampuan Anda, baik kemampuan akademis maupun kemampuan finansial, kemampuan keuangan Anda. Ada contoh kasus ya, kita ada program D4LJ. Kalau D4LJ kita sudah buat kontrak ya, kontrak bahwa selama kuliah dia tidak boleh mengajukan keringanan biaya. Jadi D4LJ kita ada sekian juta gitu kan ya, berapa 8 juta mungkin ya. Anda tidak boleh melakukan meminta keringanan karena Anda sudah dianggap, Anda sudah berpikir di depannya bahwa ini program yang tidak murah gitu kan, LJ itu ya. Kemarin pada saat daftar ulang ternyata ada mahasiswa yang tidak daftar ulang dengan alasan tidak sanggup membayar SPP ya. Jadi itu bagi saya, bagi kami ya, itu aneh gitu kan ya. Jadi dia tidak jujur pada saat awal. Jadi katakanlah pada saat awal dia sudah mengatakan, ya kami sanggup
tanpa ada kesulitan ekonomi sekian SPP-nya. Tidak ada beasiswa ya kalau untuk D4LJ ya. Jadi ya katakanlah dari sisi ekonomi ya, kita bandingkan antara ITS, UNER, PENS gitu, Politeknik, maka Politeknik itu termasuk yang relatif terjangkau ya dari sisi biaya, Dari sisi biaya kita masih terjangkau dengan kualitas. Data menunjukkan bahwa Politeknik terbaik di Indonesia itu adalah Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Anda bisa berbangga ya, Anda bisa masuk di Politeknik yang terbaik di Indonesia. Jadi kalau kita bandingannya adalah sesama Politeknik ya, kita tidak bisa dibandingkan dengan ITS, dengan UNER ya, karena mereka jauh lebih besar dari kita. Jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan? Jika tidak ada pertanyaan, maka pertemuan kita hari ini, jadi pertemuan pada minggu pertama, saya akhiri ya. Terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya. Jadi silakan Anda belajar secara mandiri kembali. Anda kalau ada kuliah, silakan Anda kuliah di mata kuliah yang lain atau jam selanjutnya. Jadi terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.